Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Jadi yang bimbing doa pada hari ini adalah Rafa. Rafa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Jadi sudah siap belajar ya? Dah. Buku pulpen semua sudah ada. Dah. Oke, semua sudah siap. Hari Selasa lalu kita belajar tentang apa? Transformasi energi. Oke, transformasi energi itu berlangsung di mana? Di dalam di pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar tentang itu, tentang transformasi energi. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang fotosintesis. Nah ini dulu, Pak Guru kasih lihat dulu gambar. Ini, kira-kira dari gambar ini ada muncul pertanyaan? Saya Pak, Ya, Zulira, silakan. mengapa pada gambar tersebut ada oksigen dan karbon dioksida? Setelah Zulira tadi adalah yang bertanya selain Zulira. Saya Pak, Oke, apa fungsi cahaya matahari? kira-kira dari dua pertanyaan ini ada yang bisa jawab? Mengapa ada oksigen dan karbon dioksida? Ya. Karena dibutuhkan oleh tumbuhan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kira-kira apa sih fungsi cahaya matahari? Saya Pak, sebagai sumber energi. Sebagai Sumber energi. sebagai sumber energi. Oke, boleh. Ya, jadi untuk lebih jelasnya kita akan lanjut dengan fotosintesis. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah ini. Siapa yang membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ya. Silakan, Asrianti. Peserta didik dapat menganalisis konsep fotosintesis dengan tepat. Ya, selanjutnya itu manfaat. Jadi manfaatnya kita itu belajar hari ini itu peserta didik dapat mengetahui proses dan proses fotosintesis. Nih Pak Guru sudah bagi kelompoknya. Ada kelompok matahari, ada kelompok oksigen, dan ada kelompok karbon dioksida. Ya, silakan berkumpul berdasarkan kelompok yang Pak Guru bagikan. Oke, sudah berkumpul semua. Berdasarkan kelompok ini. Oke, sebelum Pak Guru lanjut, Pak Guru lupa tadi kumpulkan dulu tugas yang Pak Guru akan membagikan bahan adab dan FKPD-nya kalian. Jadi sebentar kalian bisa diskusi. Ya, sambil diskusi tentang pertanyaan itu ya. Sambil baca-baca padukan dengan mana aja. Oke, dengar ya. Silakan diskusikan pertanyaan jawaban dari pertanyaan yang sana, yang dua sana. Pak Guru kasih waktu 2 menit ya. Pak Guru kasih waktu 2 menit untuk baca-baca apa saja ya diskusi. Kira-kira apa jawabannya? Silakan perhatikan videonya dengan baik ya. Hari ini saya akan melakukan satu mengenai proses fotosintesis, yaitu percobaan greenhouse. Adapun tujuan daripada saya kali ini yang pertama untuk membuktikan bahwa fotosintesis dipengaruhi oleh cahaya matahari dan karbon dioksida atau CO2. Tujuan yang kedua yaitu membuktikan bahwa dalam proses fotosintesis dihasilkan oksigen yang ditandai dengan gelembung-gelembung udara. Ya, sudah ya. Dari video tadi sudah bisa isi ya kolom-kolom yang ada di tabel tadi. Sudah bisa isi ya. Oke, silakan isi kolomnya. Silakan.
rumah mana ini? Di MPD itu ada kolom ya, ada tabel hasil pengamatan. Coba lihat ada tabel hasil pengamatan ya. Nah ini dia. Ya di halaman pertama itu ada tabel hasil pengamatan, nanti kalian isi. Sekarang tujuan ini utama kita melakukan praktek ini kan untuk menjawab pertanyaan di dua ini, ya kan? Pertanyaan yang dua ini apa sih? Kenapa ada O2 atau oksigen dan karbon dioksida? Kenapa harus ada itu? Ya kan? Kemudian kenapa apa sih fungsi cahaya matahari? Ya kan, gitu ya. Berdasarkan pertanyaan yang kalian buat sendiri tadi, kan kalian masih bingung. Jadi kita lakukan praktek ini supaya kita bisa menjawab pertanyaan yang ini. Bisa ya? Oke, silakan diisi tabelnya. Ya, silakan diisi berdasarkan hasil pengamatannya kalian tadi. Ya, bagus ya. Yang pertama, yang kedua tadi di mana? Sudah ya. Oke, sekarang lanjutkan isi kolom diskusinya. Silakan diisi. Ya, sambil mengisi kolom diskusi, Pak Guru kasih video tambahan. Video tambahan ini untuk menambah wawasan kalian tentang proses fotosintesis. Di dalam bumi kita terdapat salah satu proses alami yang sangat penting bagi kehidupan makhluk. Proses ini adalah fotosintesis pada tumbuhan. Tidak semua tumbuhan memiliki tangkai daun, contohnya adalah rumput. Helai daun biasanya berbentuk datar dan memiliki permukaan yang lebar. Ini berguna untuk menangkap cahaya matahari. Silakan siap-siap untuk presentasi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami akan membacakan hasil pengamatan kami. Tabung pertama ditempatkan di tempat teduh. Jumlah gelembungnya tidak ada. Tabung kedua ditempatkan di bawah sinar matahari. Jumlah gelembung sedikit. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Nomor 1, dari jawabannya gelembung yang lebih banyak terdapat pada gerakan ketiga. Nomor 2, gas yang keluar dari dalam tumbuhan air tersebut sebenarnya gas apa? Jawabannya gas yang keluar itu adalah oksigen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang mempengaruhi proses fotosintesis adalah sinar matahari dan soda kue yang berfungsi untuk meningkatkan kadar karbon dioksida atau CO2 dalam air. Sekian dari kami, terima kasih. Dan jawaban kalian sebenarnya sudah tepat. Itu berdasarkan video. Pak Guru bingung juga kasih mana yang terbaik. Jadi semuanya baik saja. Saya lihat pengungkapannya bagus, kemudian kerjasama juga bagus. Oke ya. Jadi aktivitas tadi kita sudah simpulkan. Itu pertama proses fotosintesis dipengaruhi oleh karbon dioksida dan cahaya matahari. Yang kedua apa? Gelembung yang keluar itu adalah gelembung gas O2 atau gas oksigen. Jadi secara tidak langsung kita sudah terjawab ya pertanyaan yang dua ini ya. Ya, pertanyaan mengapa ada oksigen dan karbon dioksida. Di gambaran pertama tadi ternyata karbon dioksida itu adalah gas yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Kemudian sedangkan gas oksigen itu atau O2 itu adalah gas yang dikeluarkan oleh tumbuhan setelah melakukan fotosintesis. Kemudian pertanyaan kedua sudah terjawab juga kan? Apa fungsi cahaya matahari? Apa fungsi cahaya matahari? Sebagai sumber energi. Oke, sekarang Pak Guru kasih informasi tambahan ya. Ini fotosintesis merupakan perubahan dari cahaya kan pertama ditambah dengan CO2 apa? CO2 karbon dioksida dan H2O. Apa itu H2O? Air. Itu akan menghasilkan C6H12O6. Apa itu C6H12O6? Glukosa. Ini ya. Dan oksigen. Apa itu? Stroma itu? Iya ya, apa itu stroma? Stroma itu adalah organ sel, maksudnya bagian dari kloroplas tempat terjadinya reaksi seleksi gelar. Ya, jadi stroma itu
terdapat di bagian bawah ya, atau terjadi di jaringan palisade atau jaringan muakalah namanya. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada. Karena tidak ada, maka kita lanjut. Kuisnya adalah, jadi kuisnya sebentar ada 3 nomor. Yang kedua, silakan. Siapa yang menjawab? Ya, jawabannya apa? Yang keliru. Oke. Keliru yang benar apa? Ya, jadi yaitu menyerap cahaya. Tadi kan kita sudah jelaskan, Pak Guru sudah sebutkan tadi kan, cahaya yang diserap oleh tombak itu ada 3, merah, biru dan ungu. Warna hijau tidak diserap. Oke, sekarang kesimpulan pembelajaran. Jadi Pak Guru akan menyebutkan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama tadi kita Pak Guru pertama sebenarnya kesimpulan tadi sudah disebutkan juga sebenarnya ditambah saja kesimpulannya ini. Ya ini perhatikan gambar ini. Proses fotosintesis ini, yang ini ya. Ini matahari nih. Ada CO2 di udara atau karbon dioksida di udara. Kemudian ada juga H2O di dalam tanah, ya kan? Jadi uap air itu dihasilkan dari dalam tanah melalui akar. Nah, sedangkan di daun itu melalui stomata tadi atau pembuluh daun yaitu menyerap karbon dioksida dan cahaya matahari, ya kan? Nah, setelah itu maka menghasilkan namanya glukosa atau cairan H12O6. Jadi demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jadi kalau ada kata-kata yang salah, Pak Guru mohon maaf. Mana tadi yang bisa menjawab? Oke, Anja silakan pimpin teman-teman untuk berdoa menutup pembelajaran kita pada. Marilah teman-teman sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladdallin. Oke, demikian Pak Guru tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi